Di sebuah rumah sederhana hiduplah pasangan muda, Alia dan Rian. Mereka sebenarnya hidup damai, penuh cinta, dan kadang penuh cicilan. Alia sedang hamil 7 bulan. Ia berusaha menjaga kesehatan demi bayinya. Namun, ada satu tantangan besar yang lebih menegangkan daripada menunggu tanggal gajian, yaitu nasihat-nasihat ajaib dari sang mertua. Ya Allah, Alia. Astaga Bu, saya kira ada apa? Kamu makan pepaya lagi? Iya Bu. Sama telur? Iya Bu. Ya ampun, nanti bayinya licin, amis, terus keluar sampai salto depan. Bu, ini bayi bukan atlet senam. Sayang, aku bawain salmon dan alpukat nih buat makan siang nanti. Salmon? Iya Bu, kata internet ini bagus. Nah itu sumber masalahnya, internet. Dulu waktu hamil kamu, ibu cuma makan nasi putih sama tempe. Pantes dulu bentuknya aku kayak mirip stick remote. Jangan melawak. Akhir-akhir ini saya sering lemas. Makanya, kamu jangan kebanyakan makan macam-macam. Loh, logikanya di mana Bu? Pokoknya ibu hamil pantang makan telur, ikan, pepaya, atau keras sama nonton film sedih. Wah, kalau saya penang semuanya, saya makan apa Bu? Makan nasi sama doa. Memangnya kalau doa digoreng bisa jadi lauk? Rian, Sudah, daripada kita berdebat terus, kita ke bidan aja. Mereka pun pergi ke klinik. Alia berharap mendapatkan jawaban, Rian berharap ibunya sadar, tetapi Bu Siti malah berharap bidannya berpihak kepadanya. Selamat pagi Bu, ada yang perlu dibantu? Bu bidan, saya sering lemas dan saya bingung karena terlalu banyak tantangan makanan. bidan, tolong nasihatin menantu saya. Dia sering makan ikan, pepaya, bahkan sampai minum es. Oke, tenang-tenang dulu ibu-ibu. Baik, saya akan membahasnya satu persatu. Pertama, ibu hamil dan juga ibu menyusui itu perlu yang namanya gizi seimbang. Dikarenakan ibu hamil dan ibu menyusui itu sangat membutuhkan energi yang banyak, serta ia juga bekerja lebih keras dikarenakan untuk ibunya sendiri dan juga untuk janinnya. Jadi isi seimbang itu kayak ikat cungkit, Bu. Bukan ibu, gizi seimbang itu makanan yang lengkap dan juga sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Dalam gizi seimbang terdapat 5 kategori penting. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak sehat, dan juga vitamin mineral serta air putih. Nah, yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini contohnya ada nasi, gandum, roti, ubi, dan juga jagung. Dia berfokus sebagai sumber energi utama tubuh. Jika kekurangan maka akan menyebabkan kelelahan atau mudah lelah. Yang kedua ada yang namanya protein. Nah, protein ini dapat didapatkan dari telur, dari ikan, juga dapat dari tempe maupun tahu. Dia berfokus sebagai membantu perkembangan bayi atau janin, membantu juga pertumbuhan jaringan tubuh, serta nantinya akan membantu produksi ASI. Selanjutnya ada lemak sehat. Nah, lemak sehat ini didapat dari alpukat maupun kacang-kacangan. Nah, lemak sehat ini berfokus pada perkembangan otak bayi nanti. Selanjutnya ada vitamin dan juga mineral. Vitamin dan juga mineral ini dapat didapatkan dari sayur-sayuran maupun buah-buahan seperti zat besi, asam folat, vitamin C, vitamin A, dan vitamin-vitamin lainnya. Yang terakhir adalah air putih. Ibu hamil itu setidaknya minum 8-10 gelas per hari untuk air putih agar tidak dehidrasi. Pantesan saya sering haus. Itu namanya dehidrasi, Ibu. Tubuh ibu juga bisa cepat lelah karena dehidrasi tersebut. Selain itu, ibu hamil juga itu sering merasa lelah atau capek dikarenakan karena anemia ataupun kekurangan zat besi. Nah, hal ini dapat dilihat dari karena ia mudah lelah atau capek, sering mengantuk, pucat, dan juga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, hati ayam secukupnya, ada ikan, ada juga kacang-kacangan, serta rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih tepat lagi, di sini saya akan menelpon rekan saya yaitu ahli gizi supaya ia bisa menjelaskan lebih lanjut terkait permasalahan ini. Namun, Bu Siti belum sepenuhnya yakin. Oleh karena itu, Bu Rizka pun memanggil rekannya, seorang ahli gizi yang sangat tegas terhadap mitos. Selamat pagi, saya dengar ada penyebaran mitos level darurat di sini.
Betul Bu, sumbernya masih aktif dan duduk di sebelah saya. Baik Ibu, ini Ibu Sarah, dia rekan saya sebagai ahli gizi di klinik ini. Mungkin terkait penjelasan lebih lanjut akan beliau sampaikan. Baik, saya ahli gizi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait masalah yang dialami Ibu. Nah, Ibu, di sini makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu ada ikan masak yang kaya akan omega 3 membantu perkembangan otak bayi. Yang kedua, ada telur yang sumber proteinnya tinggi. Terus yang ketiga, ada sayur-sayuran yang mengandung zat besi dan asam folat. Yang keempat, ada buah-buahan yang membantu sembelit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Susu untuk kalsium dan tahu tempe yang murah, bergizi dan merakyat. Kalau cilok Bu, Nah, itu makanan sosial, dimakan pas kumpul boleh, asalkan jangan dijadikan sumber gizi utama. Nah, sekarang makanan yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Yang pertama itu makanan setengah matang atau mentah, seperti telur setengah matang atau sushi, karena berisiko bakteri. Terus ada makanan manis yang berlebihan, karena bisa menyebabkan risiko diabetes. Terus ada makanan terlalu asin, bisa menyebabkan tekanan darah naik. Terus ada minuman berkafein yang berlebihan, ada alkohol dan rokok. kalau kopi 5 gelas Bu, Bu, itu bukan kopi, itu panggilan kimia. tapi saya dengar makan ikan bikin amis. Bu, itu ASI bukan Govinda. Justru ikan membantu kualitas ASI karena kandungan lemak sehatnya. Kalau makan pedas bikin asi pedas. Coba ibu makan es krim, hasilnya gini dong. Habis itu sih. Nah, solusinya itu yang pertama, jangan telat makan, usahakan 3 kali sehari. Yang kedua, snack sehat 2-3 kali, seperti buah, susu, roti gandum. Yang ketiga, minum tablet tambah darah. Nah, ibu hamil disarankan meminum tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang keempat, konsumsi protein setiap makan. Yang kelima itu, rutin periksa ke bidan. Yang keenam itu, istirahat yang cukup. Dan yang paling penting, jangan mudah percaya informasi mitos. Jadi kalau dapat informasi dari media sosial, cek dulu ke tenaga kesehatan. Kalau dari Bu Facebook, Apalagi kalau itu. loh, jadi selama ini saya salah. Bukan salah Bu, hanya perlu update ilmu. Sama seperti HP, kalau nggak diupdate suka error. Nah, kalau ibu versi Android jadulnya. Kurang ajar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarga, Bu Siti mulai meragukan grup Facebook mitos ibu hamil Nusantara. Wah Bu, bawa apa? Ibu bawa telur, ikan, sayur sama susu. Ibu udah sadar, Terus grup Facebooknya gimana? udah keluar. Kenapa? Masa artinya bilang makan semangka bikin bayi bangun doang? Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa ibu hamil dan